teman-teman, kembali lagi bersama kami Cerita Jenderal. Hari ini aku berkunjung ke Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Itu patungnya. Teman, untuk menuju ke museum ini tidaklah sulit karena tepat berada di pinggir jalan raya, yakni beralamat di Jalan Teuku Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Sekarang kita sedang berada di ruang tamu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kita dalam posisi di ruang tamu. Kita memasuki ruang depan museum, yakni yang dulu difungsikan sebagai ruang tamu oleh keluarga Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Saat memasuki ruangan ini, kita mulai diperlihatkan dengan patung Jenderal Abdul Haris Nasution. Bertuliskan bahwa Jenderal Abdul Haris Nasution adalah korban dari kebiadaban Gerakan 30 September tahun 1965. Jadi, rumah kediaman keluarga Bapak Jenderal Nasution inilah yang menjadi saksi bisu. Sekarang kita dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Afrianto selaku penanggung jawab museum ini. Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Sudah pernah mendengar museum itu? Sudah ya. Jadi Pak Nas itu adalah salah satu merupakan target daripada peristiwa kemudian PKI. Tetapi dia pada saat peristiwa itu terjadi dia selamat karena dia sempat melompat ke kedutaan Irak ke sebelah sini. Nanti Anda bisa lihat tempatnya. Terus yang menjadi korban di sini adalah ajudannya, Bapak Letu Pertandean Pintar, ya, sama anaknya, Adik Irma Suryani yang pada saat itu berusia kurang lebih 5 tahun, ya, tepatnya 5 tahun 7 bulan. Terus Anda bisa lihat di sini. Setelah peristiwa itu terjadi, Pak Nas itu selamat. Dia kembali tinggal di sini sampai tahun 2000 Pak Nas meninggal, tepatnya tanggal 6 September tahun 2000 Pak Nas meninggal. Kemudian tahun 2000 sampai 2007 ditempati oleh ibu dan anaknya. Kemudian tahun 2008, tepatnya tanggal 3 Desember tahun 2008, rumah ini dijadikan museum yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak SBY. Ya, tanggal 3 Desember itu bertepatan dengan hari kelahirannya Bapak Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Sebelum masuk ke dalam area museum, kita isi daftar tamu dulu ya teman-teman. Ayo kita masuk ke ruang berikutnya. Sekarang kita memasuki ruang kerja Jenderal Nasution nih teman-teman. Adalah ruang kerja Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution telah menulis 70 judul buku dan mendapatkan penghargaan rekor muri. Di ruangan ini kita bisa melihat berbagai buku yang ditulis oleh Jenderal Nasution. Sebagaimana dijelaskan selama hidupnya, Jenderal Abdul Haris Nasution telah menulis 70 judul buku dan berhasil meraih rekor muri sebagai jenderal penulis buku terbanyak.
Di sini kita bisa melihat patung Jenderal Nasution, berikut meja berserta alat tulis dan perangkat kerja lainnya yang masih asli loh. Kita memasuki ruangan saat Cakrawirawa masuk. Nah teman, saatnya kita memasuki ruangan yang menjadi cerita sedih terjadinya penyerbuan pasukan Cakrawirawa pada 30 September 1965, di mana 13 pasukan yang menyerbu rumah sang jenderal langsung memasuki ruang tidur untuk mencari sang jenderal. Kamar tidurnya Pak Nas ini, kamarnya Ade Irma di sebelah. Tetapi Ade Irma pada saat malam itu dia tidur di sini. Makanya dia menjadi korban tertembak tidak disengaja. Kalau Pak Nas itu larinya ke sini, Anda bisa lihat. Anda sudah bisa memperhatikan rumah ini mempunyai pintu pintu connecting dari ruang kerja bisa tembus ke kamarnya Pak Nas, dari kamarnya Pak Nas bisa tembus ke kamarnya Ade Irma. Nah, kita lihat tempat Pak Nas melompat. Ade sudah pernah melihat di televisi kan posisi pada saat Pak Nas lari melompat ke sebelah. Ya, di sebelah itu adalah kantor kelurahan Ila. Jadi Pak Nas melompat di sebelah, ibu berada di sini sambil menggendong Ade Irma. Semula Bapak ingin turun ke bawah, ingin membantu menyelamatkan Ade Irma. Tetapi justru ibu menyuruh Bapak untuk segera pergi menyelamatkan diri. Nah, baru Bapak melompat. Kemudian ibu masuk lagi ke dalam rumah. Om Piet, kalian tunggu saja di sini. Masuk lagi ke dalam rumah. Tujuannya ke dalam adalah untuk menelpon Pangdam Jaya yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Umar Wira Hadi Kusuma, mantan Wapres Republik Indonesia. Diketahui ya Pak? Yang aku ketahui itu ya, pada saat ibunya pengen menelepon, ya, teleponnya itu sudah tidak bisa digunakan. Ya, karena diputus, kabelnya diputus ya. Jadi pada saat Bapak sudah melompat, ibu masuk ke dalam rumah yang berniat untuk menelpon, tapi mengetahui kalau telepon itu tidak bisa digunakan karena kabelnya telah diputus oleh pasukan yang berada di luar. Benar. Yuk, kita lihat teleponnya sekarang, ayo. Silakan masuk dulu. Setelah Bapak melompat ke sebelah, Ibu kan masuk sambil menggendong Ade Irma, lewat dari situ, masuk ke situ, sana. Nah, di sini bertemu dengan pasukan. Mohon maaf, mungkin pasukan itu berdirinya tidak persis seperti ini, ya. Dan menyampaikan kepada Ibu, telepon sudah kami putus. Mana Nasution? Tapi kalimatnya agak keras, sehingga Ibu menjawab kalau Pak Nasution tidak ada di rumah.
dia sudah 2 hari ke Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Yang dijawab oleh itu, kemudian terdengar suara peluit dari luar. Suara peluit itu sebuah pertanda bahwasanya mereka itu sudah selesai. Akhirnya mereka balik dan membawa ajudannya Letnan 1 Pierre Pandean. Nah, telepon aslinya itu. Usai ruang makan, kita langsung masuk ke kamar Ade Irma Suryani Nasution. Di sini terdapat sejumlah pakaian Ade Irma. Namun, pakaian asli Ade Irma yang masih berlumuran darah terdapat di Museum Lubang Buaya. Terdapat sejumlah foto Ade Irma bersama Pak Nasution, serta foto yang bertuliskan keterangan Ade Irma lahir pada 19 Februari tahun 1960, gugur sebagai perisai ayah andanya pada tanggal 1 Oktober 1965. Ada pula dipan atau kasur. Namun ini bukanlah kasur Ade Irma Suryani Nasution, melainkan kasurnya Pak Nasution saat menjalani perawatan usai kakinya terkilir akibat jatuh dari tembok saat melarikan diri dari pasukan Cakrabirawa. Dan di ruangan ini juga terdapat koleksi tongkat Pak Nasution. Setelah keluar dari ruangan Ade Irma Suryani Nasution, lalu di museum ini kita bisa melihat koleksi senjata Pak Nasution dan juga sejumlah senjata asli pasukan Cakrabirawa saat melakukan serangan ke rumah Pak Nasution yang telah menewaskan Ade Irma Suryani Nasution. Ruangan senjata ini dulunya adalah kamar putri sulung Pak Nasution, di mana diketahui Pak Nasution memiliki 2 orang putri, Hendriyanti Sahara Nasution dan Ade Irma Suryani Nasution. Dan ini adalah senjata yang digunakan untuk menembak Ade Irma Suryani Nasution. Usai ruang senjata, kita langsung berada di dalam koridor rumah. Di lorong rumah, kita bisa melihat berbagai foto Pak Nasution saat mendapat penghargaan dari negara menjadi jenderal besar, yakni meraih bintang 5. Sehingga di Indonesia, sampai saat ini hanya ada 3 orang yang memiliki 5 bintang di pundaknya, yakni Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, dan
Jenderal Abdul Haris Nasution. Kita lanjut ke ruang kuning. Ini adalah ruang tamu rumah Pak Nasution yang dikhususkan untuk tamu VIP atau tamu khusus. Di antaranya yang pernah diterima di ruang kuning ini adalah Presiden Soekarno, Presiden Habibie, dan Presiden Haji Abdurrahman Wahid, Raja Faisal dari Arab Saudi, dan Pangeran Bernhard dari Belanda. Kunjungan di area dalam rumah pun selesai. Sekarang kita menuju area luar rumah, yaitu lokasi di mana Letu Pierre Tendean yang merupakan ajudan dari Jenderal Nasution ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa dan diculik, dibawa ke lubang buaya. Hal itu dikarenakan Letu Pierre Tendean mengaku sebagai Bapak Nasution. Lu pas penjaganya di depan situ. Gitu ya. Terus diculiknya beliau di sini. Ya. Kalau yang pakai baju, Letu Pierre Tendean. ya, yang pakai jaket coklat itu Pak Pierre Tendean. Kalau yang pakai baju hijau itu yang anggota jaga yang di depan. Ini adalah ruangan ajudan Letu Pierre Tendean diculik oleh pasukan Cakrabirawa karena mengaku sebagai Jenderal Nasution. Sehingga akhirnya Letu Pierre Tendean menjadi salah satu dari 7 orang jenderal yang diculik dan ditemukan tewas oleh Partai Komunis Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Kabar, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Sekarang kita menuju ruang parkir rumah Pak Nas yang berada di halaman belakang rumah. Oh iya teman, luas tanah rumah Jenderal Pak Nasution ini besar loh, sekitar 2.500 meter persegi. Pengunjung dapat melihat relief prestasi Jenderal Abdul Haris Nasution di sepanjang tembok museum. Nah, sekarang kita bisa melihat ada sebuah mobil merek Volvo terparkir dengan plat mobilnya terdapat tanda bintang 5. Mobil pemberian dari negara pada saat dia almarhum mendapat penghargaan dari negara menjadi jenderal besar. Ya, jadi bukan mobil tahun 65, bukan mobil baru. Ya, tahun 1997. Pertanyaannya nih, mobil ini masih bisa digunakan ya? Kalau sekarang ini sepertinya nggak bisa, ya karena kan udah lama nggak dipanasi ya, udah lama nggak dipanaskan, kemungkinan besar untuk saat ini kondisinya mungkin nggak bisa hidup, karena nggak pernah dijalankan lagi, ya. Tapi kalau diperbaiki mungkin Bapak yakin bisa. Tapi kalau yang ditanyakan mobil ini sekarang ini tidak bisa. 87 Pak ya? 97. Oh 97. Untuk mengetahui cerita G30 SPKI yang lengkap teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya. Oh iya, selain adik Irma Suryani Nasution dan Pierre Tendean, terdapat seorang polisi bernama Karel Satsuitubun
atau dikenal sebagai KS Tubun yang ikut gugur ditembak oleh pasukan Cakrabirawa saat penyerbuan ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Brigade Polisi KS Tubun adalah penjaga rumah Wakil Perdana Menteri II, Dr. Johannes Leimena, yang bertetangga dengan Jenderal Abdul Haris Nasution. Begitulah teman-teman cerita kunjungan kami di museum ini. Dan saksikan keseruan perjalanan kami dalam penyusuran sejarah lainnya di video kami berikutnya. Teman-teman, yuk kita cintai museum dan sejarah Indonesia ya. Dan jagalah kebersihan serta patuhilah protokol kesehatan ya teman-teman, agar terhindar dari virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.